Welcome to Bang Bang Bang. Cik lu. Lupa aku jadinya. Oh lah, langsung kita langsung shoot. Itu nggak apa-apa, masukin itu. Ya maaf kawan-kawan karena saya pelupa. Wah ada lilin di sini. Ini pentagram mengundang setan ya? Oh ngepet. Ini tolong lilin nanti jangan sampai mati. Nyala. Ada lilin, ada korek. Jangan sampai mati. Jagain. Ini cingok tadi soalnya lagi berangkat bro. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai kok dipukul dulu nyala. Oke. Asik. Kita akan nyalain lilin dulu. Semoga tidak mati supaya si Ivan dan Cingok sukses. Yuk kita akan bahas Tirta praktek pertanyaan-pertanyaan netizen mengenai kesehatan. Kalau yang kemarin video sebelumnya kita bahas Tirta gas, ya isinya tuh reakomen netizen yang nggak penting, ya. Tapi saya agak penting. Ya. Next berikutnya. Yuk. Mau tanya dok, kalau sakit kepala bagian belakang itu bahaya atau tidak? Wah, ini pertanyaan paling sering kita bahas. Nyeri kepala bagian belakang bisa disebut dengan apa? Oh nggak tahu, jelas bukan apa. Kamu tahu? Amnesia, lupa. Kok amnesia? Salah, itu puter. Bukan. Jadi ingat, nyeri kepala dan pusing itu berbeda. Nyeri kepala tuh nyut sakit kepalanya. Kalau pusing itu muter. Hipertensi. Ya, agak tepat. Bisa disebut nyeri kepala bagian belakang itu terjadi di bagian sini nih. Sini. Bagian sini ya. Di sini tuh ada otot besar, ya kan? Ada otot leher. Otot yang menunjang kepala. Jadi kalau beban kepalanya besar, otomatis dia juga akan tegang. Bisa disebut dengan tension type headache. TTH. Jadi penyebab nyeri kepala bagian belakang itu ada banyak. Yang pertama adalah karena ada peradangan atau peregangan di bagian otot leher di bagian belakang. Biasa terjadi bagi orang yang dia tuh main laptop atau kerja terlalu lama, kerja stroke. Ya, banyak orang kayak gitu kan. Contoh editor saya ngedit paling ya itu bisa cepat mati ya gitu. Atau orang yang dia tuh hobinya main game. Berisik ini satu orang nih. Oh, kamu itu loh. Jadi dia tuh kalau ngadep main game terus, dia otot ini kan tidak diberi kesempatan untuk relaksasi. Otot itu ada kontraksi dan ada namanya relaksasi. Kalau misal dia terlalu kontraksi terus tidak diberikan kesehatan, tidak diberikan kesempatan untuk rehat, otomatis terjadi peregangan berlebihan. Contoh orang main game terus kerja berlebihan. Yang kedua adalah salah tidur. Jadi ketika kita tidur, bantalnya nggak pas, tengeng, jadi aja sakit. Gitu. Salah bantal juga bisa, ya tidurnya di perut Daniel. Nah itu enak empuk. Kalau salah kamar? Itu mah jelas Cingok. Ya kan, Cingok. Namanya fotografer, tapi modusin model. Tanyain kabar Ivan, udah aman belum dia tadi? Oh iya. Lilinnya kayaknya mau mati-mati ya. Kalau mati kan jadi babi selamanya kan? Bener. Nanti kalau Ivan nggak balik jadi babi. Tapi kurus dia, siapa yang mau makan juga ya? Susah, tempe dibobol. Oh tuh. Terus habis itu yang ketiga, itu adalah karena terjadi, ini unda-undi, jadi belum tentu. Bisa terjadi karena tekanan darahnya tinggi. Jadi karena tekanan darahnya tinggi, terutama ada arteri karotis interna ekstra di sini, dia akan membuat berdenyut. Nyut-nyutan di bagian belakang dan itu biasa tensinya tinggi, tapi harus dicek. Terus yang berikutnya stres. Orang yang terlalu kepikiran sesuatu, anxiety, paranoid, atau dia memang bebannya lagi berat, under pressure, itu akan merasakan nyeri bagian belakang. Kalau pada cewek seringnya migrain. Solusinya apa dok? Solusinya tentu hanya anti rasa sakit. Kalau tekanan darah, ya dia memakai penurun tensi secara bertahap. Kalau misal karena dia lama kerja di depan laptop, dikompres air hangat. Kompres air hangat gitu. Pernah kan kalau kita di barbershop ada yang namanya hot towel, jadi kita dikompres itu untuk meregakan pembuluh darah kapiler sehingga cepat regang.
Nah, kalau misalkan masih enggak, kita pakai anti rasa sakit, tapi sesuai dengan resep dokter. Tapi kalau nyerinya terus-terusan, silakan samperin ke dokter saraf terdekat. Next. Dok, mau tanya apakah pneumonia bilateral karena COVID dapat sembuh? Berapa lama dan bagaimana cara penyembuhannya? Ini pertanyaan sangat bagus. Pneumonia bilateral itu adalah sebuah, bilateral itu artinya bi itu dua, lateral itu pinggir. Jadi bilateral itu terjadi infeksi kedua paru. Paru kita itu ada dua. Jadi kalau dua-duanya infeksi, berarti terjadi infeksi bilateral. Pneumonia itu adalah infeksi pada parenkim. Parenkim itu badan paru keseluruhan. Nah, jadi pneumonia bilateral definisi adalah terjadi peradangan pada bagian parenkim paru keduanya secara keseluruhan. Apakah bisa sembuh? Bisa. Tapi dikarenakan misalkan peradangan ini itu sel paru itu sangat susah untuk recovery, yang terjadi adalah lambat. Makanya pada orang yang terkena pneumonia tidak harus karena COVID, pneumonia jamur, pneumonia aspirasi, pneumonia karena virus-virus yang lain, itu penyembuhannya bisa lama, 3 atau 4 bulan. Karena nanti paru-paru harus dironsen terus, harus kontrol terus ke dokter paru. Dan kadang dia masih ngerasa menging, ngerasa nyeri. Oleh karena itu pada orang yang terjadi pneumonia bilateral itu boleh vaksin setelah 90 hari. Pertanyaan berikutnya. Dok, saya kena Psoriasis. Yang psoriasis di daerah pipi rahang bawah sama di bawah kulit rambut kepala. Treatmentnya gimana ya dok selain bawa ke dokter dan puskesmas? Nah, psoriasis itu adalah sebuah keadaan hipersensitivitas yang terjadi di kulit, ya, dan di rambut. Jadi kalau kita garuk itu ada kayak bekas garukan dan gatal banget. Jadi psoriasis itu terjadi karena hipersensitivitas, bisa terjadi karena stres atau reaksi alergen. Gimana cara mengobatinya tanpa ke dokter? Raiso, karena kambuhan. Biasanya orang yang terjadi psoriasis ini juga ada memiliki bakat ya untuk asma atau rinitis alergi. So solusi satu-satunya, kamu bawa ke dokter untuk dikontrol terlebih dahulu. Jangan memakai obat-obatan kortikosteroid atau steroid secara berlebihan karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti Cushing syndrome. So bawa ke dokter. Jangan ke tempat-tempat lain, apalagi kata teman. Kata teman itu menjerumuskan. Mana ada teman yang mau lihat temennya lebih kaya? Dok. Dok, tolong jelasin dong soal orang yang terserang stroke secepatnya diberi pertolongan dengan menusuk jari-jari tangan sampai berdarah dan ini sudah dipercaya sejak turun-turun. Tos. Ini mitos atau fakta? Enggak, ini nanya. Jadi ada orang stroke, nggak sadar, terus jari-jarinya ditusuk-tusuk sampai keluar darah. Dan ini sudah dipercaya sejak turun-temurun, mungkin suatu daerah dok. Yang nanya sendal. Baru denger gue. Hah? Yang nanya sendal jepit. Nama kuliah sekali. Namanya sendal jepit. Jadi ada orang stroke tuh lumpuh ya, nggak sadar, kayak Pak Tukul, terus jarinya ditusuk-tusuk gitu sampai keluar darah. Kenapa nggak dipotong sekalian? Mati bos. Orang dengan stroke, kalau sudah ada gejala perot, tiba-tiba lumpuh layu, blackout, itu solusi utamanya adalah dibawa ke IGD. Jangan dikasih teh hangat, dikeroki, ditidurkan, dibiarkan, ditusuk-tusuk, nggak boleh. Bawa ke IGD karena jaringan otak itu waktunya untuk recovery itu dikit. Semakin kita membiarkan jaringan otak itu tersumbat atau terkena darah yang menggumpal, semakin banyak jaringan otak yang mati, semakin banyak organ tubuh yang akan terdampak. Dokter Tirta, tolong penjelasannya tentang sakit vertigo dan apakah ada hubungannya dengan darah tinggi? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Vertigo, ya. Vertigo itu adalah sebuah keadaan ketika kita tuh memiliki sensasi berputar. Azan. Kita angkat dulu. Bentar, Wah, mati. Maaf ya Ivan ya. Jadi babi. Babi selamanya. Buat teman-teman Ivan yang di Studio Chambers, Ivan telah jadi babi. Dokter Tirta, tolong penjelasannya tentang sakit vertigo dan apakah ada hubungannya dengan darah tinggi? Terima kasih. Jadi gini, vertigo itu adalah sebuah keadaan ketika kita itu melihat sensasi berputar di sekeliling kita. Ya, kayak berputar-putar gitu. Kok bisa berputar-putar? Berputar-putar, ya kan? Karena di dalam tengkorak kita itu ada sebuah saraf keseimbangan, diatur oleh pusat keseimbangan di cerebellum dan di vestibular di telinga. Kalau misalkan terjadi gangguan di sini, kita tuh akan bingung sensasi tubuh kita. Kita tuh lagi berdiri atau duduk, ngadep kiri atau ngadep kanan. Ya.
Karena pusat keseimbangan kita kacau, yang terjadi adalah kita bingung. Akhirnya kita berputar-putar dan akhirnya terjadi reaksi muntah. Nah, vertigo ini bisa terjadi karena gangguan pada perifer, pada vestibular. Jadi ada kayak gelombang kayak bunderan kecil gitu. Wah, ini kamu di tengah, oh kamu di kiri. Nah, ini muter-muter terus. Jadi ini kita muter-muter atau gangguan di cerebellumnya. Nah, terapinya harus ke dokter saraf, bisa minum minuman, obat-obatan antihistamin yang mengurangi gejala di sini. Ya, kalau misal di sentral ya mau nggak mau harus ke dokter saraf. Itu aja kalau dari saya. Mau nanya dok, apakah benar kalau salah anestesi saat operasi cesar bisa menyebabkan lumpuh permanen di tubuh bagian bawah? Terima kasih. Kalau di sesar itu kan ada yang namanya kita biusnya itu bius paru. Jadi kita mematikan sensasi di bagian sini, lumbar sakral. Ya, dan lumbar sakral ya di sini. Kalau misalkan orangnya tidak terlatih, maka yang terjadi bukan lumpuh paru lagi, kematian bos. Jadi memang dokter anestesi memang kan dilatih di khusus di situ. Makanya ada yang namanya spesialis anestesi. Dok, ibu saya penyintas stroke hemoragik. Setelah 6 bulan, alhamdulillah sudah bisa mandiri. Cuman mobilitas gerakan tubuh masih terbatas sama gampang capek. Apa itu bagian dari proses recovery, dok? Kira-kira solusinya gimana, dok? Apa perlu pendampingan fisioterapis ya? Ini ternyata pertanyaan yang bagus. Jawabannya, ini keren ya. Kamu kok bisa dapat pertanyaan ini? Dari YouTube, dok. Wah, ngulik berarti Jonathan. Jadi gini, buat teman-teman semua yang orang tuanya pernah stroke atau mungkin stroke tapi sembuh, itu harus recovery di 2 tempat. Satu, fisioterapis. Ya, untuk mengembalikan kekuatan otot, dan kedua rehabilitasi medis yang jalan-jalan di kolam renang sambil dia treadmill. Kalau enggak nanti ototnya akan mengalami atrofi dan memang harus bertahap. Karena kembali lagi sel saraf itu paling sulit recovery-nya, dan akibat sel saraf sulit recovery, ototnya kan jadi nggak gerak, jadinya atrofi. Jadi lama prosesnya. Next. Selamat malam dokter Tirta, mau tanya dok, kalau cekot-cekot di pilingan kadang sampai ke mata itu kenapa dan penyebabnya apa? Wah, ya, ini bahaya banget nih, ini namanya cluster headache. Jadi nyeri kepala di bagian rongga mata, terus nyerinya tuh kayak di belakang mata. Itu bahaya banget. Itu biasa terjadi satu, glaukoma. Jadi terjadi kenaikan tekanan intraorbital. Jadi tekanan matanya meningkat. Atau kedua, ya berarti ada penyumbatan di bagian pembuluh darah sini, bisa menyebabkan kebutaan itu. Jadi kalau ada cluster headache, bawa ke IGD karena bisa menyebabkan mual muntah atau bisa stroke. Gejala lanjutannya cluster headache itu mimisen. Jadi sudah nyot-nyotan, muat langsung mimisen, itu awal bahaya. Terus next. Dokter Tirta, saya adalah musisi, lebih tepatnya gitaris, dan sialnya saya terkena tremor dok. Jadi sering bergerak sendiri dan bergetar. Gimana dok, saya harus ngapain, ke dokter saraf atau gimana? Dokter saraf nanti diterapi di situ. Kamu harus mengatakan terapi supaya untuk menghilangkan tremor gitu kan. Itu ada terapi khususnya ke fisioterapis dan dokter saraf. Lama dok penyembuhannya? Ya akan kambuhan terus, namanya terapi ya lama bro, bisa 2 bulan 3 bulan. Apalagi tremor, harus dicari penyebabnya kenapa bisa tremor. Itu ada penyebabnya. Biasa cluster headache juga bisa tuh. Cluster headache apa, carpal tunnel syndrome. Terus? Dokter, aku ada alergi cimetidin sama asam efenamat. Vaksin COVID ditunda. Tapi aku belum bisa ke dokter kulit. Sebenarnya boleh vaksin nggak sih dok? Sebenarnya pada orang-orang dengan alergi antar rasa sakit itu boleh divaksin, tapi harus memakai atau mendapat surat rekomendasi. Kalau dia alergi cimetidin dan asam efenamat, ya berarti kalau dia demam nggak boleh memakai obat-obatan yang ada kandungannya tersebut. Boleh asal dapat rekomendasi, karena vaksinator itu strict. Daripada kan. Dok, apakah atrial Fibrilosis. Dok, apakah atrial fibrilasi paroksimal itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan cara mengubah pola hidup saja? Wah, kalau AF tuh atrial fibrilasi itu bisa kambuhan. Salah satunya memang pola hidup untuk mencegah supaya tidak terjadi gangguan pada jantung. Tapi tetap harus kontrol ke dokter jantung untuk mengontrol irama-irama dan kegiatan aktivitas elektrik di jantung. Itu apa dok? Atrial fibrilasi paroksimal ini apa? Waduh, berat. Jadi gini, jantung itu berdetak, ada denyutan di bidang SA, ada denyutan di bidang atrium. Kalau misal terjadi kacau, nanti atrial komponen ini tato saya nih, anjir lah. Nih gunanya tato saya nih. Nih ya. Nih. Ini tato saya kan bentuk jantung di kaki. Ini buat ngajarin kalian. Ini ventricle nih yang gede nih, ini atrial. Nah, baik ventricle atrial tuh ada pusat elektriknya. Kalau berdetak itu yang dominan adalah detaknya dari ventricle. Nah, kalau misal atrial ini kacau, dia nanti detaknya berdetak sendiri. Jadinya darah nggak bisa masuk ke dalam dalam jantung. Jadi malah gagal kan. Nah, ini. Kenapa saya nato jantung? Nah, biar kayak kamu nih kalau tanya, jantung kayak apa dok? Nih. Ini arteri yang ngasih makan jantung. Arteri koronaria. Kalau ini tersumbat, jadinya sakit jantung, koroner. Kalau bengkak jadi segini ya. Gunakan tato jantung. Masih ada lagi? Masih dok. Berapa? Next dulu lah, ini terakhir lah. Oke.
Dok, mau tanya, tangan saya sering banget muncul ruam bercak merah di telapak tangan sama di kaki, kambuhan. Cara ngobatin sama nanggulanginnya gimana, Dok? Ini bisa disebut dermatitis atopik, dermatitis kontak, atau bisa disebut juga dengan urtikaria karena reaksi alergi, karena mungkin dingin atau biduran, alergi seafood. Caranya adalah minum obat-obatan anti alergi dan konsul ke dokter kulit. Takutnya kambuhan dan semakin parah kalau digaruk-garuk jadi infeksi sekunder, malah infeksi bakteri. Ayo, Dok. Dok, mau tanya, apakah penyakit efusi pleura hanya bisa disembuhkan dengan cara disedot cairannya? Oh iyalah. Atau dengan obat-obatan? Enggak, efusi pleura itu adanya, jadi nih, pleura itu adalah selaput yang melapisi paru. Jadi ini paru, selaputnya tuh ini, ya, plastiknya ini. Nah, di antara selaput paru sama paru itu ada rongga supaya tidak terjadi gesekan, namanya cairan paru. Nah, kalau cairan parunya berlebihan, akan terjadi efusi pleura, harus disedot, BSD, nyut, disedot, nyut, jadi nanah semua banyak. Harus, kalau nggak disedot ya paru-parumu selaput parumu akan terisi cairan nanah semua. Dan next, ini pertanyaan terlalu banyak, kalau 40 menit nggak akan didengerin ini pasti. Jadi semoga informasi saya bermanfaat, saya mau main gitar lagi bosku.